Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 21 Desember 2024 dari kantor pusat IRMC, saya menyapa saudara. Saya akan membagikan satu pembukaan rahasia firman yang saya beri tema Pelangi dan Gulungan Kitab yang Terbuka. Saudara, hal ini bermula dari pergumulan doa saya, dari puasa batiniah saya, saudaraku, di mana saya menyangkali diri, merobek tirai daging, saudaraku, menjaga segala macam perkataan supaya tidak mengucapkan perkataan yang buruk, perkataan yang kotor, perkataan yang dusta. Saudaraku, saya harus menjaga apa yang keluar dari mulut ini. Bahkan juga puasa-puasa batiniah dengan banyak berbagi, membagi, memberi, dan memberi, saudaraku, di dalam puncak pergumulan untuk doa pemeteraian terhadap bangsa Israel. Saudaraku, hati saya itu terasa sangat sedih ya, seperti Rasul Yohanes, saudaraku, letih, lesu, bahkan juga nyaris seperti patah semangat begitu, saudaraku. Dalam kondisi demikian tentunya badan kemudian juga bisa drop dan lain sebagainya, saudaraku. Nah, kondisi sedemikian itu bukan karena saya memikirkan diri sendiri, saudara. Kalau saya pikirkan diri sendiri ya saudaraku, yang kekurangan ya, makan cukup, saudaraku, pemeliharaan Tuhan sudah cukup, saudaraku. Tetapi pergumulan saya itu adalah memikirkan Israel, bagaimana supaya memenangkan, bahkan pada akhirnya nanti memenuhi firman bahwa Israel itu bisa dimenangkan, percaya Tuhan Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat yang dijanjikan, kemudian dimeteraikan oleh Roh Kudus sesuai dengan kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1-8 itu, saudaraku. Nah, ini pergumulan berat, saudaraku, pergumulan yang begitu berat, di mana kita, saya dan saudara yang ikut tergabung dalam kegerakan Kuda Putih ya, saudaraku, ini dihadapkan dengan satu kenyataan-kenyataan yang berat. Meskipun tidak dipungkiri, dari kegerakan yang kita lakukan itu menghasilkan poin-poin yang sangat luar biasa, saudaraku. Banyak dari antara bangsa Israel yang mereka digugah hatinya oleh Roh Kudus, dibangunkan hatinya oleh Roh Kudus, sehingga bulan Mei akan ada lawatan yang kedua yang tentunya lebih dahsyat lagi, saudaraku. Jadi bukan karena saya memikirkan diri sendiri, tetapi saya memikirkan bagaimana bangsa yang cerdas ini, bangsa kekasih Tuhan ini bisa menerima Tuhan Yesus kemudian dimeteraikan. Saudara, di dalam doa ketika saya sedih, saya berdoa kepada Tuhan, bertanya pada Tuhan di dalam visi, saudaraku, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, visi maupun penglihatan indah yang Engkau berikan padaku memang sebagian sudah terwujud, tetapi sebagian besar yang lain ini belum terwujud. Ini dan membuat hati saya ini sangat bersedih, saudaraku. Bagaimana tidak, saudaraku? Di kitab Wahyu pasal yang ke-7 itu ditargetkan 144.000 dari suku keturunan Israel dimeteraikan. Dan nanti di bulan Mei 2025 itu baru bisa berkumpul ratusan. Tetapi tidak menutup kemungkinan, saudaraku, ada mujizat terjadi dan kemudian terjadi gerakan besar di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah dalam doa akan saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, baik visi, mimpi, penglihatan yang sudah Engkau berikan padaku sebagian memang telah terwujud, tetapi sebagian besar yang lain ini belum terwujud, dan ini yang membuat hati saya ini bersedih, saudaraku, sangat sedih, saudaraku. Bukan memikirkan saya, saudaraku, tetapi memikirkan bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian Roh Kudus menjawab kepada saya, saudara. Kebetulan kemarin saya berada di Jogja dan melihat satu pelangi ya, saudaraku. Roh Kudus itu berkata ketika saya melihat hal tersebut,
lihatlah pelangi itu, begitu indah kan? Kemudian saya jawab, benar Tuhan, begitu indah pelangi itu dan menyejukkan hati dan membuat semangat seperti kasih mula-mula. Nah, reaksi orang itu ketika melihat pelangi itu senang, saudaraku, dimanapun itu, saudaraku. Jadi pelangi itu menggambarkan harapan, satu cita-cita, satu visi, satu janji. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu Roh Kudus menjelaskan bahwa pelangi itu indah, memang indah, namun engkau tidak bisa menyentuhnya dan mendekatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus berkata, demikian pula janjiku yang belum tergenapi padamu, itu seperti pelangi. Saudara, jadi janji Tuhan yang Tuhan berikan pada saya, pada saudara, yang belum tergenapi itu seperti pelangi. Begitu indah kalau dilihat, saudaraku, membangkitkan gairah, membangkitkan sukacita kita. Saudaraku, ini janji Tuhan. Tuhan sudah memberi visi, Tuhan sudah memberi pernyataan yang kuat, tetapi itu belum diberikan pada kita. Saudaraku, saya banyak mendapat visi indah dari Tuhan, tapi visi indah itu di depan mata belum ada pada saya. Betapa sedihnya saya ini, betapa patah hatinya seolah-olah saya ini, saudaraku, di mana apa yang dijanjikan oleh Tuhan di depan mata saya ini belum saya terima, saudaraku. Nah, Tuhan katakan demikian janjiku, Roh Kudus katakan demikian janjiku yang belum tergenapi itu seperti pelangi, begitu indah, membangkitkan gairah dan sukacita, namun belum bisa engkau sentuh. Saudaraku, itulah pelangi. Saudaraku, kelak kemudian Roh Kudus teruskan satu keterangan. Ketika janjiku aku berikan padamu, maka kelak akan berubah menjadi seperti gulungan kitab yang terbuka. Saudaraku, jadi ini luar biasa. Kemudian saya mengerti tentang rahasia Wahyu pasal 10 itu lebih lanjut. Lalu saya merenungkan, nah, ini sesuatu yang benar dan baik. Saudaraku, Nuh itu mendapat janji busur atau pelangi yang ditaruh Tuhan di langit, tetapi dia sendiri tidak mengerti akhir dari janji Tuhan itu. Karena akhir janji Tuhan itu terjadinya di akhir zaman. Saudaraku, Nuh sendiri tidak mengerti atau belum mengerti akhir dari janji Tuhan itu. Jadi, saudaraku, saya terangkan pada saudara, kalau saudara mimpi melihat pelangi atau bahkan mungkin melihat pelangi langsung, itu merupakan saudaraku, janji yang belum digenapi, keindahan yang belum saudara tangkap, itulah pelangi. Saudaraku, makanya kalau saudara mendapat janji Tuhan, mendapat pelangi Tuhan, itu adalah janji Tuhan, keindahan yang Tuhan janjikan pada saudara, tetapi belum bisa saudara raih, tidak bisa saudara pegang. Pelangi itu nggak bisa dipegang, saudaraku. Saudara mendekat, mendekat, dan mendekat. Pelangi saudara tangkap semakin menjauh. Saudaraku, bahkan ketika saudara berada di ujung pelangi itu malah hilang. Saudaraku, demikian pula ketika janji Tuhan yang indah, meskipun itu janji Tuhan, saudaraku, kalau belum kita tangkap, itu masih seperti pelangi, begitu indah di dalam hati pikiran kita, tetapi dia masih seperti pelangi. Saudaraku, jadi dalam hidup ini, saudaraku, visi kita, harapan kita, cita-cita kita yang sudah di tangan, dan masih ada yang berwujud harapan yang belum bisa disentuh. Itulah pelangi. Sekali lagi, saudaraku, jadi di dalam hidup ini, visi kita, harapan kita, mimpi-mimpi indah kita, saudaraku, itu sudah ada yang di tangan. Itu seperti gulungan kitab kecil yang terbuka, saudaraku. Tetapi yang
belum bisa tersentuh, belum bisa terwujud, saudaraku, itu laksana pelangi. Saudara, kita akan membaca kitab Kejadian pasal 9 ayat 11 sampai 17. Kitab Kejadian pasal 9 ayat 11 sampai 17. Dibaca, Pak Nendra. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, Terus, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Terus, 13. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Amin. Jadi, pelangi itu tanda perjanjian, ya saudaraku. Tanda perjanjian. Nah, kalau masih bersifat seperti pelangi, itu artinya belum diraih. Terus, Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Terus, Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. amin. Saudaraku, jadi busur pelangi itu merupakan janji yang pasti, tetapi saudaraku, janji itu belum bisa dipegang. Saudaraku, saya makanya membuat satu lagu kegerakan kuda putih, itu awalnya, bila busur sudah ada di tangan. Artinya, saya berjalan melakukan kegerakan untuk pertobatan Israel itu karena janji Tuhan. Meskipun secara kasat mata, secara bisa terlihat ini, saya belum memperoleh janji itu keseluruhan, bahkan baru sebagian kecil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian yang perlu diketahui bahwa selama masih ada tanda pelangi, itu artinya masih ada janji-janjinya yang belum diberikan. Ingat baik-baik ini. Semasa masih ada pelangi, itu artinya masih ada janji Tuhan yang belum diberikan. Saudaraku, nanti di Yerusalem baru itu tidak ada pelangi. Saudara nanti bisa melihat, di sana nanti nggak ada pelangi lagi. Pelangi itu ada selama langit dan bumi ada. Artinya adalah janji-janji Tuhan yang berlaku selama ada langit dan bumi. Jadi janji pelangi kepada Nuh tadi juga adalah janji selama ada langit dan bumi. Saudaraku, pelangi itu mengandung arti yang seperti itu karena pelangi itu ada hanya di bumi, hanya di dunia. Di surga, di kerajaan surga Yerusalem baru itu tidak ada pelangi. Saudaraku, jadi kelak di Yerusalem baru itu tidak ada pelangi lagi. Sebab semua harapan-harapan kita, visi-visi kita dan cita-cita kita sudah digenapi semua. Maka di Yerusalem baru saudara boleh cari, tidak ada pelangi di sana. Saudaraku, kalau di Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 3 itu kenyataan bait suci Allah, ya. Saudaraku, orang-orang yang akan dipakai untuk kegerakan kitab Wahyu ketika masih di bumi. Jadi setelah kitab Wahyu digenapi, ini masih di bumi, saudaraku. Bahkan ketika Tuhan Yesus Kristus datang, kita jangan melupakan bahwa masih ada 1000 tahun di bumi lagi, namanya kerajaan 1000 tahun damai. Itu sering dilupakan, saudaraku. Orang kebanyakan, bahkan para pendeta juga, saudaraku, kalau Tuhan Yesus datang itu langsung langit baru, bumi baru, saudaraku. Nah, itu sesuatu yang belum tepat. Nah, setelah Tuhan Yesus Kristus datang itu jangan lupa masih ada kerajaan 1000 tahun damai dan di sana masih ada pelangi. Saudaraku, masih ada janji yang menanti kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di
Di dalam Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 3 itu masih ada pelangi. Sebab masih ada kepentingan Tuhan di langit dan bumi ini. Jadi selama masih ada kepentingan Tuhan di langit dan bumi ini, sebab langit dan bumi ini nanti akan lenyap. Saudaraku, ketika Tuhan masih berkepentingan terhadap langit dan bumi ini, maka janji-janji laksana pelangi itu masih ada, saudaraku. Yuk kita baca Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 3. Kemudian daripada itu, aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Ya, surga ini auranos ya, bisa diartikan juga langit. Terus, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ayat 2. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah, sebuah tahta berdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Ayat 3. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Terus, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu, kilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. amin. Jadi di Wahyu pasal 4, ini karena masih harus melaksanakan Wahyu pasal 5, Wahyu pasal 6, 7, dan selanjutnya, maka masih ada pelangi. Saudaraku, nah ini harus saudara ketahui. Kemudian di Wahyu pasal 10, bahkan ini menjelang saat Harpaso, saudaraku, pelangi juga masih ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Wahyu pasal 10, malaikat yang berwajah matahari, yang sering saya sebut malaikat sang surya, itu pun masih membawa janji-janji indah yang belum tergenapi, meskipun ada sebagian yang sudah digenapi, sudah ada di tangannya. Tetapi ada janji-janji lain yang masih seperti pelangi, merupakan janji-janji indah. Kalau didengar jemaat itu begitu indah, luar biasa, tetapi nanti ketika dilaksanakan itu pahit rasanya, saudaraku. Itulah pelangi. Ketika kita meraih janji Tuhan, saudaraku, itu berat, saudaraku. Janji-janji yang belum kita capai itu seperti pelangi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi arti pelangi itu seperti itu ya, saudara. Kalau saudara melihat pelangi, saudara mimpi tentang pelangi, artinya saudara mendapat janji, tapi janji itu belum bisa saudara raih. Itu makna dari pelangi. Di Wahyu pasal 10 ya, saudaraku, malaikat yang berwajah matahari itu pun masih membawa janji-janji indah yang belum tergenapi. Meskipun ada sebagian kecil yang sudah digenapi, maka disebut gulungan kitab kecil yang terbuka. Saudaraku, yang sudah digenapi di Wahyu pasal 10 itu nanti apa? Contohnya, saudaraku, yang sudah digenapi di Wahyu pasal 10 itu nanti adalah penyucian dan pendamaian. Tentu ini sudah terjadi, saudaraku. Kemudian kegerakan kuda putih, terbukanya ketujuh meterai, pertobatan Israel, pemeteraian Israel itu sudah terjadi kalau nanti Wahyu pasal 10 ini digenapi. Jadi Wahyu pasal 10 ini terjadi ya, tentunya setelah penyucian, pendamaian, setelah kegerakan kuda putih, bahkan setelah pemeteraian Israel. Jadi saudaraku, saat ini belum ya, Wahyu pasal 10 itu belum. Hal-hal yang sudah dicapai inilah yang disebut di dalam Wahyu pasal 10 itu sebagai gulungan kitab kecil yang terbuka. Artinya baru sebagian kecil. Nanti masih harus melaksanakan agenda-agenda besar yang lain. Makanya saudaraku, nanti setelah pemeteraian terhadap bangsa Israel, baru kita akan berbicara mengenai Harpaso, mengenai pengangkatan. Kalau sudah dimeteraikan 144.000 orang dari suku keturunan Israel, ya, saya sampaikan ini pemeteraian karena kita tidak disuruh membaptis, tapi kita disuruh untuk bersama-sama berfellowship raya dengan bangsa Israel, ya. Kemudian kita akan berdoa di dalam roh dan kebenaran, di dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Kemudian pada saat itu pemeteraian nanti terjadi. Maka konsep dari
pertemuan kita di bulan Mei 2025 juga adalah fellowship raya dengan orang-orang Kristen dari bangsa Yahudi maupun Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi yang sudah digenapi, yang sudah ada di tangan malaikat yang berwajah matahari itu, saudaraku, yang pertama penyucian dan pendamaian, kemudian kegerakan kuda putih sudah mencapai hasil, kemudian pemeteraian Israel juga sudah terlaksana sesuai dengan bilangan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan yang belum digenapi dan masih menjadi harapan indah di Wahyu pasal yang ke-10 itu adalah harpaso, ketika lahirnya orang-orang sempurna yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, itu nanti belum digenapi ketika Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai dengan 4 itu tergenapi. Nanti harpaso belum terjadi saat itu, pengungsian pun belum terjadi, saudaraku. Dan hal-hal yang digenapi ini, yang belum digenapi maksud saya, saudaraku, seperti halnya harpaso atau orang mengenal dengan bahasa awam itu sebagai pengangkatan. Pengangkatan itu merupakan satu harapan indah. Betapa senangnya toh saudara kalau saudara mendengar berita, mendengar pembukaan firman mengenai pengangkatan, itu indah banget loh saudaraku. Tetapi itu belum ada di tangan kita, masih menjadi seperti pelangi, meskipun itu di Wahyu pasal 10 masih menjadi harapan. Jadi segala sesuatu yang belum di tangan kita itu seperti pelangi, meskipun itu janji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi pelangi itu sesuatu yang belum bisa kita pegang. Saudaraku, Wahyu pasal 10 ayat 1 dan 2 dibaca, Pak Nendra. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Amin. Ini saya fokus kepada dan pelangi ada di atas kepalanya. Saudaraku, jadi hamba Tuhan ini, dia masih memiliki harapan yang belum kesampaian. Saudaraku, pelangi di atas kepalanya. Saudaraku, untuk apa? Untuk membawa jemaat itu nanti harpaso di Wahyu pasal 12 itu belum kesampaian, masih seperti pelangi yang berada di atas kepalanya. Itu masih merupakan janji Tuhan yang betul-betul termeterai di dalam pikirannya dan harus dikerjakan. Jadi pelangi itu ibarat pengharapan yang kuat kepada Tuhan yang memancar di atas. Di sini dikatakan dan pelangi ada di atas kepalanya. Saudaraku, pengharapan yang kuat tentang nanti terjadinya harpaso, atau orang mengenal dalam bahasa awam itu pengangkatan, ya saudaraku, dan terjadinya pengungsian. Itu masih menjadi satu harapan yang kuat pada malaikat yang berwajah matahari ini. Saudara, kalau saudara orang Jawa, kemudian saudara menyukai cerita wayang, ya saudaraku, kalau seorang kesatria sakti itu berjalan, ya misalkan Arjuna begitu, atau Sri Kresna begitu saudaraku, kalau dia berjalan, itu di atas kepalanya ada pelangi atau tejo bahasa Jawanya itu saudaraku. Pelangi yang sundul lawiyat, artinya pelangi yang sampai ke langit, menyentuh tahta langit, saudaraku. Nah, malaikat yang berwajah matahari itu juga begitu. Pengharapannya kepada janji Tuhan itu begitu kuat untuk membawa jemaat-jemaat itu harpaso. Saudaraku, ini yang ada di dalam harapan malaikat yang berwajah matahari yang belum kesampaian nanti ketika Wahyu pasal 10 ini digenapi. Kemudian ayat yang kedua, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Amin. Saudaraku, nah ini sesuatu yang sudah dicapai, sesuatu yang sudah ada di tangan, yang sudah dikerjakan. Seperti tadi saya sampaikan, Tuhan, saya ini di dalam pelayanan ada yang sudah saya genggam, ada yang sudah saya capai, tapi sebagian besar itu belum Tuhan. Makanya aku mohon kekuatan-Mu membawa jemaat-jemaat
untuk bersama-sama fellowship raya, berdoa bersama dengan umat Yahudi itu sesuatu yang susah, Tuhan. Susah. Selain memakan biaya besar, akomodasi yang cukup besar, juga banyak hal, saudaraku, yang harus dipertimbangkan, dan ini pekerjaan susah, saudaraku. Nah, malaikat yang berwajah matahari ini, saudaraku, dia sudah memiliki prestasi menggenggam kitab. Artinya dia sudah memiliki keberhasilan. Buktinya pemeterian terhadap bangsa Israel sudah dipercayakan kepada malaikat ini. Gulungan kitab yang di Wahyu pasal 6 itu masih tersegel, di Wahyu pasal 10 sudah terbuka dan berada di tangan malaikat ini. Jadi malaikat yang berwajah matahari ini, dia masih memiliki satu kekurangan juga, saudaraku. Dia belum bisa membawa jemaat itu harpaso, tapi sebentar lagi kemudian bisa, saudaraku. Jadi di dalam kehidupan kita ada yang sudah kita raih, laksana gulungan kitab yang terbuka. Ada yang baru merupakan seperti pelangi, merupakan harapan, meskipun itu janji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi nanti setelah semua digenapi, saudara, termasuk kedatangan Tuhan itu digenapi. Nah, Wahyu 10 belum, saudaraku. Makanya pelangi yang kuat, medan aura yang kuat masih ada di atas malaikat yang berwajah matahari. Saudaraku, aura pengharapan itu wujudnya seperti pelangi, saudaraku. Jadi nanti setelah semua digenapi, termasuk kedatangan Tuhan, kemudian kebangkitan orang mati, kemudian perjamuan malam anak domba di Wahyu 19, kemudian kerajaan 1000 tahun, ini Wahyu pasal 20, itu harus ada loh, saudaraku. Jangan dilompati, ya. Kerajaan 1000 tahun itu harus terjadi. Jangan dilompati langsung Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Ya, kadang karena pengen enaknya supaya menerangkannya itu cepat, kerajaan 1000 tahun itu dilompati, ya, saudaraku. Jadi setelah kedatangan Tuhan itu ada kebangkitan orang mati, perjamuan malam, kawin anak domba, kemudian kerajaan 1000 tahun damai. Dan setelah kerajaan 1000 tahun damai itu, kemudian langit dan bumi itu hilang lenyap, saudaraku. Nah, dari sana baru nanti pelangi itu akan hilang. Setelah langit dan bumi itu lenyap, kemudian turunlah Yerusalem baru. Di Yerusalem baru itu, saudara, tidak ada pelangi lagi. Saudara bisa cek di dalam kitab Wahyu. Jadi di Yerusalem baru itu tidak ada pelangi lagi. Sebab matahari, bulan, bintang, dan laut tidak ada lagi di sana. Maka pelangi juga nggak ada. Karena janji Tuhan sudah digenapi, sudah diraih. Kita baca Wahyu pasal 21 ayat 1-3, dibaca. Pak Nindra, Wahyu 21 ayat 1-3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ya, jadi langit ini, bumi ini, saudaraku, suatu ketika nanti, saudaraku, akan tidak ada lagi, akan lenyap. Laut selatan, laut Pasifik, laut Atlantik, saudaraku, itu suatu saat akan nggak ada. Bumi ini akan nggak ada setelah kerajaan 1000 tahun damai. Terus, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Langsung ayat 9-25. 9-25. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ayat 10. Lalu
Di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari sorga, dari Allah. Terus, Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. ya, jadi cahayanya seperti permata yang paling indah, bukan seperti pelangi ya. Terus, Bagaikan permata yaspis, terus jernih seperti kristal. 12. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. 13. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Terus, Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. terus, Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. amin. Jadi Yerusalem baru itu bentuknya kotak ya, kubus ya, saudaraku. Kalau dunia beserta isinya galaksi, beserta isinya semuanya bulat. Tetapi nanti Yerusalem baru itu kotak. Kenapa? Karena melambangkan sesuatu yang stabil. Saudaraku, sesuatu yang stabil dan tidak tergoncangkan. Makanya bentuknya kotak ya. Kalau sesuatu yang bulat, bumi, planet-planet, matahari, bulan, bintang, galaksi, itu semuanya bulat. Terus 17. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Terus, Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, Terus, dasar yang kedua batu nilam, terus, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, terus, dasar yang kelima batu unam, ya, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, ya, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lasuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. amin. Ini permata Tuhan yang juga menggambarkan bangsa Israel ya. Jadi Israel dan juga kita itu nanti akan dijadikan permata bagi Tuhan, sesuatu yang sangat berharga ya, saudaraku. Makanya kalau saya punya cincin itu nggak mahal, saudaraku, tapi cuma simbol saja. Simbol kalau suku-suku di Israel permata bagi Tuhan ya. Ini tidak mahal ya, saudaraku, cuma saya senang mengkoleksi untuk studi dari kitab Wahyu, bahkan juga dari kitab Nabi Musa. Itu banyak mengulas tentang permata, kemudian kaitannya dengan suku-suku, dengan sifat-sifatnya, dan juga dengan banyak hal. Ayat 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Terus, Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Terus, Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. amin. Jadi Yerusalem baru itu tidak ada mataharinya, tidak ada bulannya, tidak ada bintangnya. Makanya pelangi juga sudah nggak ada, karena di sana semua janji Tuhan sudah diberikan, semua janji Tuhan sudah digenapi. Maka pelangi nggak ada lagi, saudaraku. Terus, Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan Terus? pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. amin. Jadi di Yerusalem baru itu malam tidak akan ada lagi, karena
Tuhan sendiri sudah menjadi lampunya, dikatakan seperti itu. Kemudian bangsa-bangsa berjalan di dalam cahayanya, semua memiliki cahaya. Saudaraku, nggak perlu matahari, bulan, bintang sudah nggak ada lagi, saudaraku, di Yerusalem baru itu. Saudaraku, maka pelangi juga sudah nggak ada lagi, ya saudaraku. Perhatikan ini baik-baik. Kemudian Wahyu pasal 22 ayat 1-5. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagian kristal, yang mengalir keluar dari tata Allah dan tata Anak Domba itu. Terus Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tata Allah dan tata Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Terus Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. amin. Saudaraku, jadi inilah pembukaan rahasia firman mengenai pelangi, kemudian gulungan kitab yang terbuka. Jadi di Wahyu pasal 10 itu, saudaraku, hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya, bahkan sampai dengan Wahyu pasal 10 itu digenapi, ada sesuatu yang masih harus dikerjakannya, dan itu menjadi satu pengharapan yang kuat di atas kepalanya. Kalau bahasa Jawanya gitu, tejone sundul langit, saudaraku. Jadi artinya sesuatu yang pengharapan yang begitu kuat, saudaraku, yang sebentar lagi juga akan terlaksana kalau sudah Israel itu dimeteraikan, saudaraku. Kalau sudah terjadi pemeteraian secara besar-besaran untuk bangsa Israel, kalau kitab Wahyu mencatat 144.000 dari suku keturunan Israel dimeteraikan, maka saudara, saya beritahu bahwa nanti masa harpaso, ketika orang-orang yang mencapai rohani ditentukan oleh Tuhan, yang rohaninya berkualitas sesuai dengan ukuran Tuhan, mereka akan langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian orang-orang yang rohaninya bagus, ruang kudus itu diungsikan. Kemudian yang kanak-kanak rohani tertinggal. Saudara, hal ini, pelajaran ini berdasarkan dengan pola tabernakel. Jadi adanya orang-orang yang harpaso itu ibarat ruang Maha Kudus. Kemudian orang yang diungsikan, kalau yang harpaso itu Wahyu 12 ayat yang kelima, itu ruang Maha Kudus kalau tabernakel. Kemudian Wahyu 12 ayat yang keenam, adanya orang-orang yang diungsikan, itu adalah ruang kudus dari bait suci Allah. Kemudian adanya orang-orang yang tertinggal di masa Antikris, itu pelataran bait suci, yang di Wahyu 11 disebutkan pelataran bait suci itu diizinkan diinjak-injak, artinya tertinggal di masa Antikris. Jadi pembukaan rahasia firman Tuhan mengenai cara dan metode Tuhan memitigasi, menyelamatkan umatnya dengan 3 cara. Ini berdasarkan kitab Wahyu dan juga terang tabernakel. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penuaian.